Halo guys. Video kali ini kita akan makan 4 bungkus mie dan 4 telur. Oke, kita makan. Nah, sebelum kita makan, kita akan buat minumnya dulu. Yuk, kita bikin. Oke. Dulu, aduk dulu. Dok, ini udah jadi. Kita masukkan dalam kerupuk di sini. Ada kerupuk buah. Kita. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Yuk. Guys, yuk kita mulai. Nah, itu dia sambil kita makan nih. Oke, kita akan dengerin gimana itu sejarah singkat berdirinya Indomie. Nah, kalian tahu kan Indomie sekarang udah mendunia banget, apalagi orang Indonesia. Siapa sih yang nggak pernah makan Indomie? Nggak ada. Pasti semua pernah makan Indomie, dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua pernah makan Indomie. Nah, di sini kita akan mulai gimana sejarah berdirinya Indomie. Oke. Mie instan Indomie tidak hanya berhasil menembus pasar dunia, tetapi juga mengungguli mie instan dari berbagai merek, dari berbagai daerah dan juga negara nih. Perjalanan Lim Soo-lyong atau Sudono Salim, pemilik PT Indofood, ternyata memiliki kisah yang panjang. Indomie pada mulanya bukanlah produk mie instan yang diawali oleh Lim sendiri. Sebagaimana tertulis dalam buku Lim Soo-lyong dan Salim Group Pilar Bisnis Soeharto tahun 2016 karya Richard Borsuk dan Nancy Cheng, halaman 301. Nah, masih mengutip buku yang sama, merek Indomie mulai muncul pada awal dekade 1970-an. Produk Indomie pertama kali dibuat oleh perusahaan Sanmaru Food Manufacturing yang didirikan oleh Jayadi Jaya, Wahyu Juwandi, Ulong Sanjaya, dan Pandi Kusuma. Pada tahun 1972, pabrik rintisan mereka mulai beroperasi dengan menggunakan merek Indomie, singkatan dari Indonesia Mie. Oke, rupanya Lim Soo-lyong masuk ke industri mie instan terjadi itu pada akhir 1970-an. Ia mendirikan PT Sarimi Asli Jaya dengan produknya Sarimi. Lim berharap dapat memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah yang besar dengan menginvestasikan uangnya untuk membangun sarana produksi dari Jepang. Ketertarikan Lim pada industri mie sebenarnya dilatar belakangi
oleh kelangkaan beras yang melanda Indonesia kala itu. Di saat yang bersamaan, tercetus gagasan dari pemerintah untuk mengganti beras dengan tepung gandum. Nah, pabrik penggilingan beras mulai mendapat mandat untuk memproduksi terigu sebagai pengganti beras lewat kampanye media. Jadi sini kami pakai mie goreng 4 bungkus, mie sudah bungkusnya warna oranye. Terus telurnya 4. Sapi. Ceplok. Minumnya tadi oh ya, minumnya tadi kita pakai jus. Jus. Oke. Jus rasa jeruk. Hanya berselang beberapa tahun setelah Lim Soo-leong memutuskan untuk terjun ke industri mie instan, ancaman krisis beras ternyata mulai mereda. Padahal Lim sudah memproduksi sari mie dalam jumlah yang besar. Lim lantas mulai mendekati Jayadi agar Indomie mau bermitra dengannya. Kendati awalnya enggan, Jayadi merasa tak punya banyak pilihan dan akhirnya bersedia bekerja sama. Lim dan Jayadi kemudian membuat perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna tahun 1984. Menurut pembagian sahamnya, pihak Jayadi mengambil bagian 57,5% dan Lim sebesar 42,5%. Nah, walau demikian, rupanya Indomie itu pertama kali diproduksi pada 1972 dengan rasa kaldu ayam. Saat ini diproduksi oleh Grup Salim melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur. Selain Indomie, beberapa merek mie instan yang diproduksi adalah Super Mie, Sari Mie, Pop Mie, Sakura, Pop Bihun, dan mie telur cap 3 ayam. Nah, siapa yang baru tahu kalau Super Mie dan itu merupakan satu merek dan satu produk dengan Indomie dan juga PT Indofood. Ayo. Nah, sejak Indomie diproduksi sampai dengan sekarang, itu telah mengeluarkan berbagai macam varian dan juga produk yang bisa kita nikmati dari semua kalangan dan golongan, mulai dari kalangan menengah ke atas sampai ke bawah, semuanya bisa menikmati karena harganya yang relatif terjangkau dengan berbagai macam varian rasa yang bisa dinikmati itu untuk semua kalangan masyarakat. Nah, kalian pernah nyoba rasa Indomie apa aja nih? Mulai lagi. Perusahaan ini didukung oleh keberadaan pabrik-pabrik yang ada di berbagai lokasi seperti di Sumatera Utara, di Riau, di Sumatera Selatan, di Lampung, di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan hingga ada yang di luar negeri. LA Times Instant Ramen Power Ranking yang dibuat oleh media Los Angeles Times menempatkan Indomie goreng barbecue chicken dan Indomie mie goreng original pada urutan nomor 1 dan nomor 10 dari total 31 mie instan terenak. Kita bukan. Hasilnya, per September 2019, PT Indofood membukukan pendapatan sebesar 32,79 triliun, di mana 21,66 triliun diantaranya disumbangkan oleh divisi mie instan, termasuk Indomie.
angka penjualan mie instan perusahaan naik 12,25% dari 19,3 triliun pada 9 bulan pertama tahun 2018. Wow, pendapatan yang sangat besar ya yang didapatkan oleh PT Indofood. Sangat fantastis. Mie instan memang jadi produk dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Tak hanya itu, pabrik ini juga melebarkan penjualannya hingga ke mancanegara. Bahkan sudah mendirikan pabrik di berbagai negara loh. Misalnya di Malaysia, di Serbia, hingga di Nigeria, yang orang-orang di sana itu menganggap bahwa produk Indomie adalah produk yang berasal dari Afrika. Wah, jangan sampai ya produk kita diklaim oleh negara lain sebagai produk mereka. Kita harus mencintai produk kita dan harus bangga dong karena produk kita telah mendunia dan terbukti menjadi salah satu produk terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Mantap. Nah, itu dia tadi videonya. Sebelum closing video, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.